Halo semuanya, halo Bu Ai, perkenalkan nama saya Rika Kurniawati, NIM 68 2018 181. Untuk memenuhi tugas atau tes akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dan saya mendapat studi kasus tentang ketidakadilan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketidakadilan, kemudian ciri-cirinya, contoh real dalam kehidupan sehari-hari, dan solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi. Nah, berikut pembahasan tentang ketidakadilan. Nah, apa sih itu keadilan? Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan yang sama, tidak berat sebelah, dan tidak memihak salah satu. Nah, adil ini berarti dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat, hukum sosial, dan hukum-hukum lain yang berlaku. Nah, berarti tindakan tidak adil atau ketidakadilan dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang menyimpang dari hukum yang berlaku, baik hukum sosial, hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum yang berlaku. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri ketidakadilan. Nah, ciri-ciri ketidakadilan ini diantaranya yaitu 1. Memihak salah satu pihak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Yang kedua yaitu membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu berat sebelah. Nah, itu beberapa ciri-ciri tindakan tidak adil atau ketidakadilan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus atau tindakan tidak adil atau ketidakadilan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Di mana beberapa tahun yang lalu, tepatnya kalau tidak salah 6 Juli tahun 2014, ini ada seorang nenek berusia 63 tahun yang bernama Nenek Asyani, yang pada saat itu kasusnya sangat benar-benar mencengangkan. Dan kasus ini benar-benar berkaitan atau sesuai dengan kalimat yang melekat pada masyarakat, yaitu mengenai hukum yang semakin tumpul ke atas dan meruncing ke bawah, di mana Nenek Asyani ini hanya mencuri beberapa belah potong di hutan milik perhutani di Situbondo, Jawa Timur. Namun dari tindakan Nenek Asyani ini yang mencuri kurang lebih 38 batang pohon kayu milik perhutani dikenakan atau didakwa dengan pasal 12 Junto D, pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, di mana mengatur tentang pemberantasan pencegahan perusakan hutan dengan hukuman penjara kurang lebih 5 tahun. Di mana tindakan ini sebenarnya menurut masyarakat kebanyakan tidaklah adil, di mana hukum dengan tindakan yang dilakukan oleh Nenek Asyani di Situbondo, Jawa Timur. Terlebih jika kita melihat dari kasus-kasus besar, terlebih tentang kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Ini kasus yang lebih mencengangkan lagi dibanding kasus yang pernah dialami oleh Nenek Asyani, yaitu kasus yang pernah dialami oleh Nenek Minasih, di mana seorang nenek-nenek ini mengambil buah randu milik perusahaan hingga beliau didakwa dengan hukuman penjara kurang lebih 7 tahun lamanya. Nah, bandingkan ini dengan mafia pajak atau pencuri koruptor besar yang pernah melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka, atau tindakan yang tidak pantas yang pernah dilakukan mereka, di mana mereka masih dapat berleha-leha, bahkan keluar masuk penjara untuk liburan ke Bali, yaitu salah satunya yaitu Gayus Tambunan. Ini benar-benar tidak adil dan benar-benar terasa ketidakadilan hukum yang terjadi pada saat itu. Kasus
atau contoh kasus selanjutnya yaitu mengenai tentang Fitriani, pengemudi yang menabrak pejalan kaki di trotoar sehingga menyebabkan pejalan kaki ini banyak yang meninggal. Nah, di mana ternyata setelah diselidiki si pengemudi ini mengemudikan mobilnya dalam pengaruh alkohol dan sabu-sabu. Namun dari kasus ini sang pengemudi mobil atau si Fitriani ini hanya dikenakan dakwaan dengan penjara selama 6 tahun. Padahal kita lihat bahwa sang pengemudi mobil ini terjerat kasus ganda, di mana diantaranya yaitu mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol, kemudian penggunaan sabu-sabu, kemudian perusakan trotoar, dan penabrakan pejalan kaki hingga meninggal dunia. Merupakan beberapa contoh ketidakadilan hukum yang pernah terjadi pada saat itu. Dapat kita lihat bahwa perbedaan antara satu atau A dengan B, kasus A dengan kasus B ini benar-benar terasa ketidakadilan yang terjadi pada saat itu, di mana para koruptor yang merugikan negara sekaligus masyarakat hanya mendapat hukuman yang sangat ringan, kemudian juga masih mendapat fasilitas dalam penjara, mendapatkan kebebasan, dibandingkan dengan kasus yang pernah terjadi yaitu Nenek Kinasih maupun Nenek Asyani yang mencuri atau mengambil beberapa belah potong batang kayu dengan buah randu yang dihukum penjara hingga 5-7 tahun penjara. Dari beberapa contoh kasus-kasus ketidakadilan hukum yang pernah terjadi, di sini saya akan memberikan beberapa solusi, semoga dapat membantu, dan semoga saja kasus-kasus yang pernah terjadi ini atau ketidakadilan hukum yang pernah terjadi ini tidak terulang lagi sekarang maupun di tahun-tahun yang akan mendatang. Nah, belajar dari fakta sejarah, ketegasan dalam penegakan hukum sangatlah penting untuk mengatasi berbagai problem atau permasalahan yang terjadi di suatu negara. Selain itu, beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan reformasi birokrasi supaya bersih dari sistem prosedur dan pejabat-pejabat yang korupsi atau melakukan tindakan korupsi. Nah, yang kedua yaitu secepatnya memutus hubungan dengan persoalan-persoalan yang diwariskan oleh Orde Baru pada kita agar kita segera keluar dari blokade yang mengepung dari berbagai lini ini. Tindakan pemutusan ini dapat dilakukan dengan melakukan tindakan radikal atau amputasi tanpa pandang bulu, dan juga bisa dapat dilakukan dengan cara kompromi atau ampuni dan rekonsiliasi permakluman yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan-tindakan yang tentunya tegas. 3, yaitu melakukan rekrutmen politik yang demokratis dan terbuka melalui sistem yang proporsional terbuka. Nah, dari beberapa solusi yang saya berikan ini mungkin saja dapat membantu supaya ketidakadilan hukum yang pernah terjadi di masa lalu ini tidak terulang kembali di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Demikian pemaparan tentang ketidakadilan, baik pengertian, kemudian ciri-ciri, contoh kasus, kemudian solusi-solusi yang dapat digunakan, yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir semester ini di mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.